Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan. Dan pada malam hari ini saya sedang bersama dengan Koh Wendy Lopu ya, betul ya? Iya betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Jadi enggak juga alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Oh, waduh. Nah, Koh Wendy ini kan sosok mualaf yang sudah istilahnya sudah berseliweran di mana-mana gitu ya. Oh, enggak lah. Cuman belum pernah main ke channel Donitan baru kali ini. Nah, kali ini kita mau ngobrol santai. Mau serius boleh, mau ketawa ke TV juga boleh, gitu. Santai aja. Kita sebagai sesama mantan kafir, Iya. ya kan? Mantan kafir bener. Mensyukuri nikmat iman Islam. Nah, gimana kabarnya sekarang, Wen? Kabarnya alhamdulillah lagi sering bolak-balik rumah sakit lah. Oh, ini emang sekarang kerja di rumah sakit? Bukan kerja. Oh, kerja. Ngilangin penyakit. Oh, ngilangin penyakit. Insyaallah. Oke, ya ini ujian ya. berarti ya. Iya, sambil ngurusin mualaf. Emang siapa yang gemuk? Mualaf siapa yang gemuk? Mualaf siapa yang gemuk? Kok dikurusin? Mengurusin mualaf. Banyak ya sekarang ya mualaf yang dibina ya. 4.000-an hampir 5.000. Widih, seluruh Indonesia tuh. Iya, se-Indonesia. Masya Allah. Bukan di Jakarta doang tapi Ya, ya. hampir seluruh kota besar ya. Iya. Di mana aja? Medan ada. Medan ada. Pekanbaru ada. Pekanbaru ada orang. Ada orang. Padang. Padang. Terus Jambi. Jambi nggak ada. Loh, kok Jambi nggak Belum, ada? belum. Insya Allah nanti. Dikit loh. Terus Palembang. Palembang ada orang. Ada orang. Bengkulu. Bengkulu ada orang. Lubuk Linggau? Lubuk Linggau belum. Belum. Waduh, terus Lampung ada. Lampung ada orang. Lampung ada ya, banyak ya kalau nggak salah waktu itu ya. Jakarta udah pasti ada MCIP Jakarta. Mana lagi? Bandung, Semarang, Jogja, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, Ya, di Pontianak sama Singkawang kita ada. Pontianak, Singkawang, Sulawesi. Sulawesi kita serahkan ke Mualaf Center Sulteng. Jeffrey. Oh, ada Mualaf Iya. Center Sulteng. Iya, itu beda sendiri dia. Beda yayasan. Oke. Terus kalau di Jawa Tengah, Magelang, Magelang, Blora, terus apa lagi ya? Semarang, Semarang, Jogja, ada Wonosobo, Banjarnegara. Sobo, Banjarnegara. Oh, banyak. Oh iya, Banjarnegara kemarin ketemu gua. Iya. Orang-orang ngapak gitu ya. Gua ketemu. Alhamdulillah. Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Surabaya ada ini. Ustadz Angga kan? Usaha MCP juga. Bukan, dia Mualaf Center Surabaya. Oh, Mualaf Center Surabaya. Oh, sama itu PT? PT enggak? PT enggak? Belum. Belum ya. Oke. NTT ada? NTT ada. Di mana? NTB ada, Di Kupang. NTT ada. katanya. NTT di apa ya? Oe, Soe Oe. Oe. Soe apa Oe? Soe. Soe Oe. Soe gua tahu Soe tuh. Pernah gua ke Soe. Nggak sampai ke itu, apa Batu Kopa gitu nggak ada? Ada. Batu Kopa ada? Ya, cuma pas Ramadan aja karena kan orangnya lagi belajar di Bogor. Oke. Oh, ininya pengurusnya. Pengurusnya Oh, oke. yang sekarang stay di NTT itu Akwat. Oh. Perempuan. Ada berapa mualaf sana? Mualaf di sana. Jadi gini, mualaf di sana itu selalu kita bawa ke Jabodetabek untuk Bawa sini. ya, jadi Dibina di sini? ya masih SMA, SMP Oh, terus? yang mualaf. Kita bawa lagi ke Jakarta. Berapa lama? Yang SMP kan masuk ke SMA nih. Oh, sekolah. berarti. Ya, kita bawa Oke. sekolah dulu. Terus? Tentunya pondok pesantren. Nanti S1 yang mau lanjut S1 kita tetap kasih sampai S1, Itu S1, dibiayain S2 sama MCP. kerjasama dengan pondok. Salah Oh. satunya STIQ. Oke. Ya. Oke. Terus setelah lulus pulangin. Setelah lulus, kalau mereka mau lanjut S2, kita persilakan. Wih, deh. Ya, kita urusin lagi sampai lulus. Nanti baru kembali ke Ya, tempat asal. masing-masing. Ya, Oh, buat oke. berdakwah. Karena di sana ada salah satu ustadz kami, Ustadz Judi namanya. Itu tiap Ramadan itu untuk taraweh itu bisa 7 sampai 8 masjid Semalam? sendirian. Iya, semalam. Semalam. Iya. Buset. Di sana tuh ya. Iya. Papua juga ada. Papua belum. Aduh, Papua kan banyak mualaf. Kan ada Fatlan Gamarata. Pusat Patlan. Ya, Pusat ya kan Patlan. Pusat Patlan mungkin satu tempat area kan. Iya. Kon Papua. Memang lagi gede. rencana Oh. Manokwari ya. Manokwari. Ya, lagi rencana masih kita tes lah. Cepetan aja lah. Banyak sono mualaf. Harus dites dulu. Kita juga Gerah mualaf juga ada di Papua. Oh. Yang ngurus Bu Paulus Ariance. 600 mualaf ini. Masya Allah. Banyak. Berarti Banyak. sekampung-sekampung ya. Iya, benar. Makanya tinggal
cari area yang masih belum ada lah. Banyak kan. Ambon ada. Maluku. Di Ya, Maluku Ambon, di Masohi. Masohi. Ya. Nggak sampai ke Halmahera. Halmahera Hajar. Kita Ada tetap- juga. Ya. Ada orang juga. Mm-mm. Waduh. Lagi tes juga di Ternate. Ternate. Iya, lagi Jadi kita total sekarang yang dibina ada 4.000. 4.000-an, 4.700 apa 4.300 Hampir gitu. 5.000 berarti. Iya, hampir 5.000. Waduh. Programnya apa aja? Programnya ya selesai syahadat, kita nyari amal jariah kan, Mm-mm. ngajarin wudhu, Mm-mm. ngajarin sholat, selesai ngajarin sholat, mulai ngajarin dia iqra atau cara cepat buat belajar Al-Quran. Biasanya Selesai. satu mualaf dari dia syahadat sampai dia bisa ikro di MCP programnya berapa lama? Gimana? Sampai iqra. Dari syahadat sampai dia bisa ikro. Dulu Sampai- masih pakai sistem ini, tergantung orangnya ya. Kadang-kadang yang udah tua-tua, kayak 30 ke atas agak susah, mungkin 3 bulan sampai 6 bulan. Oh. Nah sekarang ada program cepat itu kita butuhnya 90 menit, udah bisa baca Al-Quran. Wih. Pakai apa? Demaji. Oh. Iya. Boleh tuh diterapkan Coba di ya. Gerhamu lah. Boleh dong, Tan, minta. 90 sistemnya. menit, bisa. Pakai apa modalnya? Pakai video gitu. Pakai buku. Jadi buku nanti ada misalnya huruf ini, Hmm. biasanya keseharian kita apa gitu, Oh. barang apa, nah nanti diaplikasiin ke situ. Oh gitu. Mm-mm. Boleh dong, Tan. Boleh. Bagi-bagi ya. Mm-mm. 4.700. Waduh, hampir goceng ya berarti. Iya, hampir goceng. Itu dulu juga ini, binaan lu bukan? Bukan, dia Oh. sama Kohani, Oh, syahadatnya sama Kohani. ini. Ya. Berantem dulu tuh sama keluarga. Sampai sekarang masih dilepehin nggak tuh? Ya, dibahas lagi, Bel. Masih nyelepehin. Dibahas ya. Kali loh podcast Kalau ini. setelah podcast sama mualaf di sini, kalau ada Melisa, kenapa Melisa mulu ya? Santai. Karena sampai sekarang masih dilepehin gitu ya. Oh. Iya, lu sama keluarga gimana? Saya waktu masuk Islam, pas syahadat pertama, sebenarnya ada yang senang, ada yang enggak. Oh, Keluarga besar kayak paman, bibi itu pada nggak senang. Oke, yang seneng siapa? Ibu saya. Lo kok? Nah, karena ketika kafir sering berpindah-pindah agama nggak jelas tadi itu, hidup saya nggak teratur. Terus? Ya boleh dibilang brengsek lah ya, sampah masyarakat lah. Waduh, jangan dong. Terus? Nah, suka dugem segala macam, jual narkoba. Waduh. Nah, akhirnya setelah saya memberitahu bahwa saya sudah syahadat, saya mendeklar, "Mas, saya udah syahadat ya." Sama papa saya, "Papa saya juga udah syahadat." Papa saya tidak mengiyakan juga tidak melarang. Nyokap? Nyokap kalimat pertama yang keluar, "Alhamdulillah." Aku bisa. Alhamdulillah setan di rumah udah pergi. Lo nyokap lu waktu itu agamanya apa? Agama Katolik. Oh, Katolik. Bokap juga Katolik. Bokap Konghucu. Oh, bokap Konghucu. Nyokap Katolik. Berarti kalau bokap setahun sekali buka meja dong? Iya. Hah? Dia kan gimana ya? Semi-semi broken home lah, setahun pulang sekali. Oh gitu. Istrinya ada 2 soalnya. Oh, oke. Oh, Konghucu boleh ya? Boleh. Mau berapapun juga Oh, oke. unlimited malah. Iya, unlimited. Aduh. Ya kan terbukti kan, papa aku kan nikahnya 2. Iya. Nggak ada yang ngelarang ya? Iya, nggak ada yang ngelarang. Berarti dulu lu sering dong ikut itu bersihin patungan konghusan? Jadi sampai suatu waktu aku dari pindah Katolik Kristen, akhirnya diajak Konghucu. Sama Pernah papa. diajak Konghucu? Pernah. Umur Sembayang. berapa? Umur berapa? Ya paling umur 15-16 gitu. Oh, lah. 15 Terus? Jadi waktu mau Sinca, sebelum Sinca itu ada inilah sembayang. Bawa ayam, bawa kue segala macam kan. Dia kan tahu saya lagi cari agama. Udah Wen, ikut saya aja. Agama yang paling bener tuh Konghucu. Oke. Terus? Ini mohon maaf ya warga Konghucu. Iya. Jadi begini, Terus? saya pikir kenapa enggak saya mencoba. Atau salah satu secara tidak langsung agama yang boleh dianut sama orang Tionghoa itu Konghucu, Buddha, Kristen, Katolik. Iya. Selain Islam. Itu kenapa tuh? Boleh nggak? Kalau saya pribadi, mungkin doktrin tidak sengaja ataupun disengaja dari keluarga ataupun memang lingkungan. Jadi dulu lihat orang Muslim selalu panggilnya Hoana, Iya. otak terbalik, Tiko. iya, Fankui. Pankui. Iya. Terus? Jadi ada rasa benci di situ. Tetangga aku yang Muslim, namanya Pak Haji Sofian. Dia kalau lagi masak berlebihan, terutama Idul Adha, pasti datang ke rumah ngasih makanan. Ya.
Dia lagi jalan ke rumah, saya udah berpikir dulu nih, saya berpikir, ini pasti mau minjem duit nih. Hah? Gitu. Ini pasti ada maunya nih sama saya. Terus? Padahal enggak, niat dia ngasih makanan. Dia udah ngasih makanan pun, saya masih berpikir, ini jangan-jangan diracun nih. Terus sampai segitunya loh. Iya, dulu. Ya, Mungkin doktrin nggak bagus lah ya. Saya nggak mau munafik, saya harus mengakui ini. Gitu. Ya. Enggak, memang bener ada. Memang ada Di kan? keluarga gue juga ada omongan-omongan begitu ada. Nah, ketika saya ikut papa saya sembahyang, saya agak bingung nih. Pelit-pelitnya, segila-gilanya nyari uang seorang Cina, dia pasti mikirin surga dan neraka. Nah, ada dua hal yang gue lihat di situ. Ini mohon maaf ya, biar mungkin ini saya yang salah. Jadi saya berpendapat di situ, siapa yang megang kunci surga? Siapa yang megang kunci neraka? Di Konghucu itu kan kelenteng pasti ada satu dewa yang kecil tersendiri di pojok. Itu namanya Datuk kalau nggak salah. Juru kunci. Ya, saya pikir nih juru kunci neraka nih. Karena kan di fotonya itu kuku panjang, Terus? kotor, Ya. bulu banyak, gigi taring gitu. Nah, ini neraka nih. Nah, yang megang surga siapa? Saya nanya ke papa saya. Pak, yang megang kunci surga siapa? Terus? Ini semuanya nih. Lah, kalau banyak ngeri nih. Surga yang mana kan? Mungkin karena banyak, mungkin jadi banyak kali surganya. Itu makin bingung. Surga itu kan harus satu. Nah, yang kedua, ini mohon maaf sekali lagi, ini pendapat saya waktu itu. Ya. Di Konghucu ada tradisi sebelum sembayang, sebelum kue segala macam dibuka, kita bakar uang. Saya tanya papa saya, Pak, ini bakar uang buat apa? Buat minta rezeki, minta kesehatan, minta kekayaan, minta semuanya lah. Lah, kok minta sesuatu harus ngasih sesuatu? Ya. Ini gravitasi dong. Bolak-balik. Bolak-balik. Gravitasi. Take and give dong. Iya, take and give. Terus? Lah, kalau Tuhan kita butuh dikasih uang, dia aja butuh uang. Gimana mau ngasih kita uang? Uang yang dibakar itu bukannya uang yang buat ini, yang buat Cengbeng. cengbeng. Iya, kan ada, tapi dia khusus tuh yang warna merah, Iya, terus dengannya ada cap merah Iya. hologram gitu lah. Iya. Nah, itu dibakar. Gue nanya ke papa saya, kalau begitu kita ini dong ngajarin nepotisme dong. Nepotisme. Papa saya diam di situ. Nah, itu salah satu hal yang membuat aku nggak cocok nih Konghucu. Berarti dulu di rumah lo ini miara patung Kwan Kong. Kebetulan yang sering di rumah kan mama. Jadi mama ada patung Bunda Maria di situ, ada Yesus di situ. Oh, nggak ada Kwan Kongnya berarti? Sekarang ada. Koko yang paling gede saya kan udah pulang ke kampung. Oke. Ya, di Singkawang. Dia bikin kelenteng satu di belakang rumah. Jadi suatu hari saya pulang 2 hari lah kalau nggak salah. Saya pulang ke Kalimantan. Di depan ada Yesus, di belakang ada apa tuh patung dewa. Ya. Saya sholat di tengah. Ngadep kemana itu kiblatnya? Kiblatnya untuk gak ke kelenteng. Oh, untuk nggak ke kelenteng, untuk Iya. nggak ke patung. Iya. Bisa begitu ya? Iya. Balik lagi tadi ke soal stigma yang negatif ya dari keluarga-keluarga yang keturunan Tionghoa terhadap yang disebut dengan pribumi dan sekaligus Muslim. Ini kalau menurut gua nih, Belanda dulu ketika menjajah Indonesia itu kan menggunakan sistem divide et impera. Jadi kelompok-kelompok itu memang sengaja sama Belanda tuh dipisah-pisah, di kelompok-kelompokan. Supaya apa? Supaya mudah diadu domba. Nanti Belanda ngomong sama orang Cina, si pribumi begini. Nanti Belanda ngomong sama pribumi, si Cina begini gitu. Itu memang strategi yang dipakai Belanda untuk menimbulkan ketidakakuran di dalam kelompok yang ada di dalam bangsa Indonesia. Terus ketika Belandanya sudah kabur, udah cabut, lah kan yang kelompok-kelompok ini, terutama yang Cina nih, kan kayak apa ya? Kayak anak kehilangan induk gitu, kehilangan semang gitu. Iya. Induk semang. Nah, si yang kelompok Cina biasanya kalau nggak Konghucu, Buddha, Katolik, Protestan, tapi nggak ke Islam. Kenapa? Karena sudah kadung ada semacam kayak fitnahan-fitnahan yang Stigma jelek. yang dihembuskan sama Belanda gitu. Saya juga nggak tahu ya, mungkin dari kecil. Saya kan tidak ada di zaman Belanda. Saya zamannya udah merdeka, udah inilah, udah ngerasain enaknya ya. Cuma ya, saya taunya ini keluarga. Keluarga atau lingkungan sekitar yang membuat saya seperti itu. Tapi mungkin ya
mungkin nggak semua daerah sama. Maksudnya gini, hasil hasutan atau divide temperan Belanda itu nggak semua sama di semua daerah gitu loh. Menurut saya, Hmm. saya kan pernah ke Surabaya, pernah ke Pekanbaru. Stigmanya sama. Stigmanya memang sama, tapi tingkat kerukunan umat yang beda-beda suku dan ras itu mungkin nggak semuanya sama. Gua di Jawa Tengah, di Cilacap. Waktu gua dari kecil sampai gede gua di sono, gua nggak ngerasain orang-orang Cina dan pribumi itu saling benci, nggak begitu kelihatan gitu. Tapi tetap aja Di dari hati. iya, tapi tetap aja di kelompok yang dari Cina selalu ada kayak semacam omongan-omongan yang kurang enak didengar lah. Iya, gitu iya, lah, iya. ya. Nanti ada bilang gini, oh Islam agamanya yang ngemis-ngemis di lampu merah gitu. Nanti Islam agamanya orang yang di penjara. Gitu. Ya memang kalau namanya Indonesia, negara yang penduduk muslimnya paling banyak, apalagi terbesar di dunia, ya pasti pengemisnya paling banyak juga muslim. Harus main ke Singkawang. Nah, juga orang yang banyak di penjara ya pasti kebanyakan orang muslim. Di Singkawang berbeda. Kebalik. Di Singkawang lapas itu hampir 70% itu Tionghoa. Cina. Iya, Cina. Apa pada main judi? Judi, narkoba. Oh gitu ya. Iya, bunuh orang. Tapi maksud gue gini, orang-orang yang punya pikiran negatif itu kan mereka nggak pernah mikir gembong-gembong narkoba yang di Meksiko tuh agamanya apa, ya kan? Yang mulai perang dunia siapa? Yang mulai perang dunia pertama kedua siapa? Muslim kali. Terus yang nyopet-nyopet di Brasil Siapa? siapa? Yang ngemis-ngemis di lampu merah di Manila siapa? Kan mungkin nggak sampai ke situ lah ya pikirannya. Nah, ini agak unik nih. Ah, Jadi teman saya ada yang tinggal di Amerika. Kafir dia. Dia agama seharusnya Katolik. Jadi kami lagi video call berdua. Dia tunjukin, nih men, ini umat Muslim di Amerika digunakan untuk mengemis. Agamanya dipakai buat mengemis. Tapi sebenarnya ini orang bukan orang Muslim. Oh, difitnah. Iya, memfitnah. Jadi dia menggunakan seragam, pakaian, atribut orang Muslim. Jadi saya iseng, lu coba samperin tanya Al-Fatihah. Terus Nggak bisa. nggak bisa baca. Nggak Oh, bisa. ada begitu. Banyak di Amerika. Malah memfitnah Islam bahwa ini meminta-minta. Karena umat Muslim itu lebih suka memberi. Ya. Oh, ada yang begitu ya? Banyak. Mungkin Dalam di YouTube lampu merah ada. gitu? Iya, dia tahu karena di YouTube itu katanya rame. Banyak sekali yang menggunakan Muslim ini untuk difitnah. Ya, Seperti ya. itu. Orang-orang di Amerika sih emang ya kalau kita banyak lihat di YouTube tuh banyak mereka bikin kayak sosial eksperimen ya. Ya, Itu ya. Nanti ada orang-orang yang di jalan disuruh baca kitab, terus seolah-olah dikasih cover Quran. Jadi seolah-olah mereka pikir itu ada di dalam Quran. Ketika covernya dibuka ternyata Bible gitu. Ada yang gitu kan? Iya, iya. Nanti ada lagi yang perempuan jalan di tempat yang rame, nggak pakai hijab gimana, yang pakai hijab gimana gitu ya. Gitu ya ternyata ya. Ada yang memfitnah sampai pakai atribut Islam mengemis di jalan. karena mungkin Muslim lebih baik hati untuk memberikan sedekah. Siapa tahu. Ya. Ya, karena di Amerika itu yang terjadi. Gitu ya. Oke, terus balik lagi ke tadi yang mualaf-mualaf yang dibina. Dari 4.700 itu tingkat iman mereka gimana? Relatif ya, kadang tergantung wilayah, tergantung juga mualafnya sendiri. Ada yang masuk Islam buat menikah. Oh, nggak salah. Ya. Masuk Islam karena Malah kita nggak salah. buat kami mungkin sekarang dia bukan mualaf, buat kami mualaf terbaik. Ya. Mungkin anaknya, siapa tahu dari anak mualaf ini jadi kiai, jadi ustadz, kita nggak ada yang tahu. Nah, jadi kita tetap bina. Nah, ada juga yang memang boleh dibilang hidup berkecukupan. Setelah masuk Islam, dia fokus tiap minggu atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali dia datang ke masjid-masjid kami. Kerjasama lah, bukan masjid kami, masjid yang kerjasama dengan Mualaf Center Indonesia Peduli. Mereka ngaji di situ, Terus? nanya di situ segala macam. Oke. Jadi benar-benar belajar. Ada yang seperti itu di Jakarta lebih banyak sih. Oh, jadi MCIP itu di setiap kotanya tuh selalu bekerja sama dengan masjid-masjid ya? Iya, Oh, pasti. Oke, ya. Kita butuh kaum ansor kan. Bagus, itu bagus. Jadi istilahnya apa ya? Kayak perpanjangan tangan gitu lah ya. Ya, Oh, terus ngaji juga di situ. iya.
Kayak di Jakarta kan Al-Bukhari. Ya. Ya, Tanah Ya. Abang. Kemarin gua ke sono, lu nggak ke sono. Gue sakit. Oh iya sakit. Habis jatuh. Malah gua yang nggak nengokin ya. Alhamdulillah ya berarti ya. Alhamdulillah. Jadi dengan masjid-masjid itu kerjasama dengan MCIP. Nah, di Jakarta hampir seminggu tuh 3 kali orang syahadat. Yang di Masjid Al-Bukhari itu. Iya, Masya Allah. tiga orang. Kadang-kadang Babe yang jemput bola ke rumah mualafnya untuk disyahadatkan. Tergantung case lah. Kadang-kadang gimana ya? Kita udah sering syahadatin orang, bisa ngelihat ini orang bener apa enggak. Ya. Butuh kita samperin atau enggak. Iya. Beneran syahadat apa enggak? Iya. Sampai ada Karena yang udah terbiasa gitu ya. iya, Kalau orang yang pura-pura mau masuk Islam itu masih ada, masih nemuin. banyak. Masih. Terakhir sama ini kan Amru, Oh, itu Jogja. yang di Jogja. dia datang ke Jakarta. Oh ya. Sialnya dia ke Jakarta. Terus? Karena di Jakarta itu hampir semua masjid ketika ada yang mau bersyahadat pasti telepon saya. Kalau nggak telepon ke Babe Fatan. Pasti Diarahin kirimin ke- foto. Ngelihat dari fotonya itu kayak gimana ya? Ini kayaknya enggak deh gitu. Yang jualan gue sakit ini, sakit Ya, itu. ya. Gue Oh. butuh sedekah, itu jangan dulu. Jadi si sertifikat kami tidak bisa untuk dipakai untuk meminta-minta. Terus kalau mualaf yang memang benar-benar dia masuk Islam, ya. Terus yang istilahnya yang mungkin dipersekusi sama keluarga gitu masih banyak. Banyak. Masih banyak. Terutama di Medan. Oh, Medan. Jadi Medan lempar ke Jakarta, Jakarta kita ya dari rescue-nya di Medan, kita bawa ke Jakarta.